Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah dari kelas 4B Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Tujuan saya mengadakan penyuluhan ini agar para remaja, khususnya remaja wanita, dapat mengetahui dan mendapatkan asupan gizi yang seimbang saat menstruasi. Dalam penyuluhan ini saya menggunakan media leaflet. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang penyuluhan yang saya ambil. Saya mengambil tema gizi saat menstruasi pada remaja. Sebelum kita membahas terlebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian gizi terlebih dahulu. Gizi adalah makanan yang dapat memenuhi kesehatan. Zat gizi adalah suatu unsur yang terdapat dalam makanan dan dapat mempengaruhi kesehatan. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Kemudian ada pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya secara teratur kecuali pada saat kehamilan. Berikutnya ada asupan gizi yang dibutuhkan oleh remaja. Yang pertama ada asupan energi. Asupan energi remaja wanita kurang lebih membutuhkan sekitar 2000 kalori per hari. Asupan energi bervariasi sepanjang siklus haid. Terjadi peningkatan asupan energi pada fase luteal dibandingkan fase folikuler. Peningkatan 550 kalori per hari. Kesimpulannya bahwa estrogen menyebabkan efek peningkatan dan penurunan terhadap nafsu makan. Kedua, ada asupan lemak. Lemak memegang peran penting sebagai komponen struktural dan fungsional membran sel dan prekursor senyawa yang meliputi sebagai segi dari metabolisme. Lemak juga sebagai sumber asam lemak esensial yang diperlukan oleh pertumbuhan, sebagai sumber suplai energi yang berkadar tinggi, dan sebagai pengangkut vitamin yang larut dalam lemak. Apabila dalam tubuh lemak melebihi dari yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang normal, maka akan terjadi penimbunan lemak sehingga mengakibatkan berat badan lebih dari normal, dan hormon yang dibentuk oleh lemak akan memacu menstruasi datang lebih dini. Asupan tinggi lemak berpengaruh terhadap kadar hormon steroid. Dibuktikan dengan diet rendah lemak akan memperpanjang siklus menstruasi, lamanya menstruasi, serta memperpanjang fase folikuler. Dan yang ketiga ada asupan protein. Protein diperlukan untuk sebagian besar proses metabolik, terutama pertumbuhan, perkembangan, dan maintenance merawat jaringan tubuh. Protein sebagai pemasok energi dapat diberikan dalam jumlah sedang tetapi sebaiknya 20-25% dari jumlah total kalori. Kebutuhan puncak protein seimbang dengan asupan energi. Kebutuhan protein lebih erat berhubungan ke model pertumbuhan dibandingkan ke usia kronologis. Kebutuhan protein seharian direkomendasikan pada remaja sekitar antara 44 sampai 59 gram. Dan yang terakhir ada asupan karbohidrat. Sumber energi terbesar tubuh adalah karbohidrat yang menjadi bagian dari berbagai macam struktur komponen primer diet serat. Karbohidrat disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi lemak tubuh. Tidak ada ketentuan tentang karbohidrat sehari untuk manusia. Namun, untuk memelihara kesehatan komposisi energi
dari karbohidrat yang dianjurkan adalah sebesar 60%. Sebagai karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera. Sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Karbohidrat juga merupakan sumber peningkatan asupan kalori selama fase luteal pada siklus menstruasi. Kemudian ada terapi diet, yaitu ada diet vegetarian dan diet rendah lemak. Yang pertama, diet vegetarian. Pengaruh diet vegetarian terhadap hormon sekta diteliti. 9 orang vegetarian diberi diet yang mengandung daging, ternyata fase folikuler memanjang. Rata-rata 4,2 hari juga FSH meningkat, E2 menurun secara signifikan. Sebaliknya 16 orang diet bisa beralih ke diet yang kurang daging selama 2 bulan mengalami pemendekatan fase folikuler. Rata-rata 3,8 hari mengalami penurunan frekuensi puncak LH dan peningkatan kadar LH. Setelah mengalami 2 kali injeksi LH-RH, terjadi hubungan antara diet dengan fungsi menstruasi. Pada wanita yang mengonsumsi diet vegetarian, terjadi peningkatan frekuensi, gangguan siklus menstruasi, prevalensi ketidakteraturan menstruasi 26,5% pada vegetarian dan 4,9% pada non-vegetarian. Dan yang kedua yaitu diet rendah lemak. Hasil penelitian pada diet rendah lemak dibanding tinggi lemak, ternyata pada diet tinggi lemak tidak memberikan perbedaan kadar hormon dalam plasma dan urin. Kesimpulannya, tidak mempunyai pengaruh pada kadar hormon seks. Sedangkan pada diet rendah lemak akan menyebabkan 3 efek utama, yaitu panjang siklus menstruasi meningkat rata-rata 1,3 hari, lamanya waktu menstruasi meningkat rata-rata 0,5 hari, dan fase folikuler meningkat rata-rata 0,9 hari. Dengan demikian, maka bagi wanita yang bukan vegetarian, bila berubah ke diet rendah lemak akan memperpanjang siklus menstruasi sebagai akibat dari memanjangnya fase menstruasi dan fase folikuler. Dan kemudian ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan saat menstruasi. Makanan yang dianjurkan yaitu buah-buahan yang tinggi akan kandungan air seperti semangka, melon, dan masih banyak buah lagi yang mengandung air. Ada sayuran berdaun hijau yang kaya zat besi seperti bayam, kangkung, kale, dan asparagus. Kemudian ada makanan yang mengandung omega 3 seperti salmon, tuna, sarden, biji chia, walnut, dan kedelai. Kemudian ada bahan makanan yang mengandung zat besi seperti tiram, daging atau hati sapi, tahu, bayam, sarden, dan kemudian yang terakhir ada bahan makanan yang mengandung coklat hitam. Dan yang kemudian ada makanan yang tidak dianjurkan, yaitu bahan makanan yang diproses seperti makanan kaleng atau daging olahan, makanan pedas, daging merah, makanan atau minuman yang mengandung terlalu banyak gula. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.